Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi sistem organisasi kehidupan. Di minggu sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung soal materi ini. Saya masih ingat. Pada hari ini kita akan mempelajari materi sistem organisasi kehidupan. Pada materi ini kita mempunyai 3 tujuan utama yang harus terpenuhi. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan hierarki kehidupan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan atau menyebutkan sel beserta organelnya. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Saya sudah membuatkan peta konsep untuk materi ini, jadi di dalam materi ini nanti kita akan mempelajari yang namanya sel. Nah, di dalam sel ini nanti kita akan menemukan membran, inti sel, dan juga sitoplasma. Di dalam sitoplasma, nanti kita akan menjumpai yang namanya mitokondria, lisosom, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Sel memiliki arti sebagai unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Membran merupakan selaput terluar dari sel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Inti sel merupakan inti sel berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel. Dan di dalam sel itu ada sitoplasma, yaitu berupa cairan, yang di dalam cairan tersebut itu nanti akan ada organel-organel sel, yaitu ada mitokondria, ada lisosom, retikulum endoplasma, dan badan Golgi. Kita tidak bisa melihat sel dengan mata telanjang, artinya kita membutuhkan suatu alat untuk bisa melihat dan meneliti apa saja yang ada di dalam sel. Kita membutuhkan mikroskop. Nah, di dalam sel, di dalam sitoplasma, itu ada organel-organel yang sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya. Pertama kita mempelajari tentang sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Gabungan dari sel yang sama akan membentuk yang namanya jaringan. Berarti jaringan merupakan kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Di dalam jaringan, kita juga akan dibedakan dari jaringan tumbuhan dan juga hewan. Di dalam tumbuhan nanti ada dibagi lagi, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, dan jaringan penunjang. Pada jaringan hewan, nanti kita menjumpai ada yang namanya jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan epitel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jaringan-jaringan yang sama atau jaringan-jaringan yang berbeda akan membentuk menjadi satu dengan fungsi yang sama yang dinamakan dengan organ. Pada organ juga kita akan bedakan lagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, organisme adalah sebuah atau seorang atau seekor individu. Contohnya ada seekor rusa, sebuah pohon. Nah, untuk memenuhi tujuan yang ketiga, yaitu menjelaskan perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Ini dia, sel tumbuhan dan juga sel hewan. Ini merupakan sel hewan, dan ini sel tumbuhan. Perbedaannya cukup mencolok, mulai dari bentuknya. Hewan bentuknya bulat dan bisa berubah bentuk. Karena hewan tidak mempunyai yang namanya dinding sel. Kalau tumbuhan, bentuknya tetap tidak berubah karena mempunyai yang namanya dinding sel.